warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang saya hormati kepada Rektor Universitas Hasyari Bapak Haris Supratno, yang saya hormati juga Bapak Hanifuddin dan Ibu Khairatul Idawati selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Belajar. Baik, sebelum saya menjelaskan, saya akan berpantun ke pasar malam membeli jajan. Pulangnya membawa buah pepaya. Pendidikan adalah fondasi masa depan yang penyangga kemajuan suatu bangsa. Oke, sini saya akan menjelaskan mengenai metode psikologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, metode psikologi ini banyak sekali. Yang pertama ada metode konvensional. Metode konvensional sendiri itu terbagi beberapa macam. Yang pertama ada observasi diri. Observasi diri ini seperti metode introspeksi diri, yaitu menelisik atau melihat ke dalam diri sendiri dari kekurangan dan kelebihan. Terus yang kedua ada metode eksperimen, yaitu metode percobaan oleh seorang eksperimental untuk menemukan suatu hasil. Terus yang ketiga itu metode kuesioner. Metode ini tuh seperti mengumpulkan data-data dan mengumpulkan data-datanya itu melalui angket untuk menemukan suatu hasil yang kemudian diselidiki dan dipelajari. Terus selanjutnya ada metode studi kasus. Metode studi kasus ini metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran rinci. Terus yang kelima itu metode klinis. Metode klinis itu sering digunakan oleh para ahli seperti psikiater. Terus yang keenam metode observasi naturalistik. Metode ini tuh secara alami, maksudnya tuh ada secara alami, natural. Terus selanjutnya ada metode integrasi. Metode integrasi ini yang pertama ada similarisasi, yaitu menyamakan antara studi kasus sains dengan Islam, konsep-konsep yang berasal dari Islam. Terus yang kedua ada paralelisasi, yaitu memparalelkan studi-studi kasus yang berasal dari sains dengan konsep-konsep yang berasal dari agama. Terus yang ketiga itu komplementasi, yaitu melengkapi antara sains dan agama saling melengkapi. Terus yang keempat yaitu komparasi, yaitu membandingkan antara konsep atau teori sains dengan Islam. Terus yang kelima itu asumsi, yaitu yang dibangun dari dasar teori-teori ilmiah yang didukung oleh temuan-temuan empirik. Terus yang keenam itu verifikasi, yaitu mengungkap hasil penelitian ilmiah. Nah, selanjutnya di sini menurut Fuad Nasori sendiri metode itu ada 4. Yang pertama ada metode keyakinan. Metode keyakinan ini seperti metode yang berasal dari Tuhan. Sebagai seorang Islam, jadi metode keyakinan itu seperti Al-Quran dan hadis. Terus yang kedua ada metode rasionalisasi. Terus yang keempat ini ada metode ilmiah. Metode ilmiah sendiri itu terbagi menjadi ada beberapa. Yang pertama ada observasi, yaitu meneliti atau mempelajari suatu kejadian atau suatu temuan. Terus yang kedua ada riset atau riset kolerasi, yaitu hubungan antara dua variabel yang diteliti dan dipelajari. Terus yang ketiga ada eksperimental, yaitu sebab akibat. Selanjutnya ada fenomenologi, yaitu kejadian atau fenomena. Selanjutnya di sini ada metode non ilmiah. Metode non ilmiah sendiri itu terbagi menjadi 3, ada metode otoritas dan metode intuisi. Metode intuisi itu menggeluti dunia spiritual, menguji kemampuan dalam memahami realitas secara objektif dan dapat dipelajari oleh siapapun dengan usaha
intens dan terbimbing. Yang terakhir ada metode eksperimen virtual. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.